حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qatadah yaitu orang-orang pertama awail. Entah maksudnya adalah ya kemungkinan adalah sahabat ya, tapi nggak ada kita punya berita khusus tentang itu. Ataukah maksudnya orang-orang yang di zaman ketika Rasulullah masih di awal-awal Rasulullah itu hidup? Boleh jadi itu, dan kita tidak tahu. Karena Qatadah juga tidak menyebutkan dari mana beliau mendapatkan ini. Sayang, Qatadah termasuk sigharu at-tabi'in. Beliau nggak menyebutkan sahabat siapa yang cerita ini. Sayang sebenarnya. Sanadnya padahal pendek aja kan. Tinggal akhbaroni Anas misalkan, karena beliau termasuk murid terbesarnya Anas bin Malik. Sayang beliau nggak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala. Kita belum sampai titik kalau tidak salah ya. Atau sudah? Yaitu masih terkait dengan masalah dua jenis iradah. Sampai kemudian faqad dhalla. Oh ini sudah ya. Fal iradatul kauniyah ka qaulihi famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Iradah kauniyah yaitu takdir, keinginan yang bersifat takdir, ini adalah seperti firman Allah Ta'ala, maka barang siapa Allah inginkan untuk memberikan petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya itu mengikuti Islam. Orang-orang kafir banyak yang mereka itu tahu tentang Islam tapi hatinya tidak lapang, merasa takut. Oh nanti kalau saya masuk Islam nanti saya dikhitan, sakit loh. Padahal mereka tiap hari boleh jadi apa? Cucuk-cucuk untuk apa? Untuk pakai dadah dan sebagainya, itu juga sakit. Padahal ini lebih baik dan bermanfaat besar khitan. Yang lain takut nanti jangan-jangan saya terkena hudud karena saya suka mencuri. Kalau saya kafir kan tinggal bayar selesai dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Hati dia tidak lapang. Ini menunjukkan dia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk masuk Islam. Tapi orang yang dia itu mendapatkan taufik, hatinya akan lapang. Dia cinta Islam, dia akan gembira dengan Islam. Dan ini banyak orang-orang kafir yang mendapatkan hidayah semacam itu. Setiap tahun banyak sekali orang di Amerika dan Britain yang masuk Islam dan hatinya gembira, walaupun harus berhadapan dengan keluarganya dan seterusnya. Sebagaimana kita baca dalam kisah nyata itu, seorang wanita, dia kerja seperti biasa dan dia masih kafirah. Kemudian suatu ketika, dan dia tidak suka dengan Islam, tapi suatu ketika dia pergi ke pasar yang di situ ada sebagian keluarga muslimin yang jualan di situ. Di situ ada seorang wanita yang jualan dalam keadaan dia memakai cadar lengkap. Maka dia merasa heran, bagaimana dia berjualan tapi dia memakai hijab secara lengkap dari atas sampai bawah. Dia tanya, untuk apa seperti ini dan apakah tidak payah engkau jualan dalam keadaan begini? Kemudian wanita ini bercerita tentang keindahan Islam, tentang bagusnya Islam dan alangkah besarnya manfaat hijab ini dan sebagainya. Dari sisi apa? Kehormatannya terjaga, dan bahkan dari sisi duniawi pun nanti badannya tidak cepat berdebu, tidak cepat kena abu, dan juga apa? Nyamuk pun susah, mana ini lubangnya. Nah, kalau orang kafir mudah sekali cari itu lubangnya. Itu baru apa? Baru hikmah yang sangat sederhana. Tapi secara intinya adalah untuk menjaga kehormatan, untuk membedakan antara kita dengan binatang dan seterusnya. Setelah itu tiba-tiba wanita ini menjadi kagum. Oh ternyata ini nilainya sangat agung, tidak seperti yang dibayangkan. Ini menjadi apa? Menjadi penghambaan, menjadi wanita tidak merdeka. Ternyata nilainya sangat agung dan memang masuk akal penjelasan dari si wanita penjual itu tadi. Kemudian dia pulang, dia coba cari-cari, dia mencari apa itu namanya, cadar di mejanya, diambil kemudian diletakkan di kepala, kemudian dia bercermin. Cantik juga saya pakai ini ya, pakai jilbab. Tertarik dia. Nah, kemudian dia beli satu jilbab yang baik, walaupun belum tutup wajah, tapi kemudian dia pergi ke maktab Islami yang ada di sana. Kemudian dia tanya, bagaimana maksud sebenarnya Islam? Nah, ketika mereka lihat wanita ini serius bertanya, langsung dijelaskan dengan bagus. Akhirnya dia masuk Islam.
Nah, ibunya tidak suka, ayahnya juga tidak. Kalau ayahnya tidak peduli, ayahnya lihat yang penting kehidupan dunia tidak ada masalah. Nah, sudah tidak ada masalah. Nah, sang ibu tidak suka. Tapi kemudian setelah sang ibu itu membujuk dan penat dan lihat anak ini memang dia betul-betul bertekad kuat untuk memeluk agama Islam, maka ibu ini akhirnya malah berbalik, jadi mendukung. Bahkan dia pergi ke kedai Islami kemudian membelikan jilbab untuk anaknya ini dengan jilbab yang sempurna. Maka dia pun setiap hari mulai kerja dengan memakai jilbab dan tidak lagi malu. Setelah walaupun hari-hari pertama malu. Kemudian pada suatu hari datang anak dari bibinya. Jelas ini bukan mahram. Istilahnya apa ya, anak bibi? Sepupu. Nah, sepupu sama berarti. Maka dia langsung dia memakai jilbabnya itu. Pada suatu hari ketika sang ibu ada pintu yang mengetuk, kemudian ibu lihat, oh ini sepupunya datang lagi. Maka sang ibu bilang, oh tunggu dulu. Bilang pada sepupunya jangan masuk rumah. Terus ibunya yang bilang, walaupun ibunya masih kafirah, oh itu sepupumu datang, pakai jilbab dulu. Malah ibunya yang bantu. Nah, pada suatu hari datang pamannya. Langsung ibu bilang pada pamannya, tunggu dulu. Terus bilang ke anaknya, pakai jilbabmu. Siapa yang datang? Ini pamanmu. Anak ini tertawa, kalau paman tidak apa-apa. Ibunya bingung. Oh, beda ya hukumnya. Terus dijelaskan. Banyak kisah-kisah yang bagus tentang orang-orang Amerika yang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dengan takdirnya dia menghendaki para hamba itu, hamba-hamba yang dia inginkan untuk hatinya lapang dengan Islam dan tidak takut walaupun di negeri-negeri yang di puncak kemewahan dengan kekufuran mereka itu. Taib. Wa diniyah ka qaulihi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ini keinginan yang bersifat agama, yaitu Allah tidak ingin untuk menjadikan terhadap kalian kesulitan. Ini iradah yang diniyah syar'iyyah. Al-ayah. Qal fal mahabbatu waridha akhassu minal iradah. Maka rasa cinta, kecintaan dan keridhaan itu lebih khusus daripada keinginan. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan ucapan orang-orang Mu'tazilah, dianggap semuanya adalah sama. Manakala keridhaan itu dan kecintaan itu adalah iradah, sementara Allah tidak menginginkan kekufuran, Allah tidak mencintai kekufuran, berarti Allah tidak punya iradah, kata mereka. Allah tidak punya takdir dan masyiah. Wa aksaril asya'irah, dan juga menyelisihi ucapan orang-orang asya'irah al-qailin innal mahabbata war ridha wal iradah sawa, yang mengatakan bahwasanya rasa cinta, keridhaan dan keinginan itu sama. Ini kelompok yang saling bertentangan memang antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka bersatu di dalam keyakinan bahwasanya iradah itu satu jenis saja. Tetapi mereka berbeda dari sisi apa? Untuk Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak menakdirkan apa-apa dan Allah tidak menginginkan hambanya itu berbuat kemaksiatan dan sebagainya, yaitu ingin dalam artian takdir. Sementara orang Asy'ariyah mengatakan semua perbuatan hamba itu diinginkan oleh Allah dan dicintai. Makanya walaupun maksiat itu adalah dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini adalah ucapan yang batil. Orang Asy'ariyah dalam masalah ini memang apa? Mereka adalah Jabriyah, ma'ruf. Fa ahlu sunnah yaqulun, maka ahlu sunnah mengatakan innallaha la yuhibbul kufra wal fusuq. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai kekufuran dan kefasikan. Wala yardah, dan Allah tidak meridhoinya. Dalil telah sangat jelas, tapi Asy'ariyah suka membuat apa? Suka membuat takwil yang dipaksakan dan tidak benar. Wa in kana qad aradahu kaunan wa qadara, walaupun Allah jelas menginginkan itu terjadi dari sisi takdir dan ketetapannya, kejadian alami. Kama dalat sairul makhluqat lima fi dzalika minal hikmah. Kama dakhalat sairul makhluqat lima fi dzalika minal hikmah. Sebagaimana seluruh ciptaan itu masuk di dalam takdir ini tadi, masuk di dalam keinginan Allah yang bersifat takdir. Karena di dalamnya ada bagian dari hikmah Allah. Tidak mungkin semua terjadi tanpa hikmah. Makanya walaupun Allah Ta'ala menciptakan ada setan, menciptakan ada makhluk yang jahat, tapi Allah telah meletakkan mereka pada tempatnya. Yang jahat ditakdirkan jahat karena apa? Allah Ta'ala tahu hatinya itu hati yang tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Hati yang kalau dia diberi fasiliti dia akan menyimpang. Maka sekalian dia itu
dikasih apa? Kegembiraan dan kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dia inginkan. Dan tempatnya adalah layak, yaitu di dalam neraka. Itu adalah hikmah, semuanya diletakkan pada tempatnya. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, seorang tukang kayu yang pandai, dia tidak akan menyia-nyiakan kayu yang bengkok. Kayu yang bengkok ini akan diletakkan pada tempatnya, sehingga dia tetap ada manfaatnya. Tapi bukan di tempat yang indah, tapi di tempat yang memang layak untuk ditempatkan di situ. Dan boleh jadi hal itu akan menambah keindahan ketika diletakkan pada tempatnya, tempat yang sesuai. Demikian penjelasan Ibnul Qayyim dalam Syifaul Alil. Qal wa huwa wa in kana syarra bin nisbati ilal fa'il. Takdir Allah tadi walaupun ini jelek, jika dilihat dari sudut pandang si pelakunya, jelas setan itu jelek. Demikian pula apa? Para orang-orang jahat itu adalah jelek. Falaisa kullu ma kana syarran bin nisbati ila syakhsin yakunu adimal hikmah. Tidaklah sesuatu yang dia itu, tidaklah selalu sesuatu yang dia itu jelek dilihat dari pribadi orang tersebut menjadi dia itu tidak ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Kalau bukan karena tipu daya setan dan juga setan itu menghasung orang-orang kafir untuk memusuhi muslimin, niscaya tidak ada apa? Tidak ada jihad. Maka apa? Tidak ada pahala-pahala yang besar dan tidak ada orang yang dinaikkan derajat menjadi orang yang mati syahid. Kalau bukan karena adanya takdir, adanya Hajjaj bin Yusuf, boleh jadi banyak orang-orang yang tidak mendapatkan derajat yang tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada seorang tabi'in yang melewati orang yang disalib atau digantung kalau tidak salah oleh Hajjaj bin Yusuf sampai mati. Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya sifat helmmu, kesabaranmu kepada orang jahat menyebabkan orang ini terzolimi." Kemudian dia mati, kemudian orang ini pulang ke rumah dan dia tidur. Kemudian dia bermimpi seakan-akan dia telah masuk kepada hari kiamat. Kemudian dia melihat orang yang disalib tadi itu di derajat yang sangat tinggi di surga. Kemudian ada suara yang mengatakan, kesabaranku kepada orang yang zalim menyebabkan orang ini terangkat ke Iliyin. Itu adalah hikmah. Karena kejahatan Hajjaj, maka lebih dari 100.000 orang itu mati syahid, dan hikmah mati syahid alhamdulillah banyak sekali derajat yang tinggi. Dalil yang menunjukkan keutamaan orang mati syahid melalui tangan si Hajjaj bin Yusuf ini. Walaupun dia sendiri akan disiksa dengan siksaan yang banyak. Bukan berarti, oh saya orang jahat berarti saya berjasa pada kalian. Ini nggak benar. Ini akidah yang disebutkan, kita baca di surat Kabar. Sebagian orang kafir di barat mengatakan apa? Tokoh-tokoh protagonis ini, dia inilah yang justru berjasa untuk mengangkat derajat orang-orang antagonis. Tokoh-tokoh antagonis ini yang sangat berjasa menaikkan derajat dan popularitas orang-orang protagonis. Karena ada orang jahat inilah maka ada pahlawan-pahlawan. Maka sebenarnya kita hutang budi pada orang jahat. Bukan begitu. Kita hutang budi pada Allah, bukan orang yang jahat. Ini na'udzubillah, akidah yang jelek. Spin. Makanya akibatnya mereka apa? Mereka banyak yang mengagungkan setan. Karena setan maka banyak orang-orang yang jadi populer. Na'udzubillah, ini akidah yang sangat salah. Setan walaupun dari sisi yang lain hikmahnya adalah tadi, hikmah Allah menyebabkan banyak orang beruntung, tapi berapa banyak orang rugi gara-gara setan? Banyak sekali. Orang jatuh gara-gara setan, orang tersesat gara-gara setan, disebabkan oleh setan. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dibandingkan dengan orang yang sesat? Lebih banyak orang yang sesat lah. Berarti apa? Setan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Cuma mereka apa? Memang sudut pandangnya selalu apa? Selalu yang jelek untuk kebaikan. Sementara untuk setan didukung oleh mereka. Yang berjasa adalah Allah Ta'ala, bukan setan. Tayyib. Balillahu fi ba'dil makhluqat hikamun. Bahkan Allah Ta'ala memiliki hikmah-hikmah pada sebagian makhluk, pada sebagian ciptaan-ciptaan dia. Tentunya semua ciptaan ya, tidak mungkin kosong dari hikmah, bukan sebagian. Qad ya'lamuha ba'dun nas, yang telah diketahui, sebagian diketahui oleh manusia, atau terkadang hikmahnya ini telah diketahui oleh manusia. Kebanyakan hikmah manusia tidak tahu, tetapi Allah memperkenalkan sebagian hikmahnya kepada hambanya. Untuk apa? Untuk menunjukkan masih banyak hikmah yang lain yang Allah Ta'ala rahasiakan. Wa qad la ya'lamuha, dan terkadang hamba itu tidak tahu.
Intaha min kalam Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah fi Tasarruf. Ini di Minhajus Sunnah yang ketiga, muka surat 6 sampai 7. Minhajus Sunnah ketika membantah siapa itu? Murtadha Al-Mutahhari itu. Tayyib qauluhu. Kita masuk pada ayat yang disebutkan Syekhul Islam. Qauluhu famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka barang siapa dikehendaki Allah untuk memberinya petunjuk, Allah akan melapangkan dadanya itu untuk masuk Islam. Ini keinginan apa ini? Syariah atau kauniyah? Allah Ta'ala melapangkan dada seseorang. Syariah. Kauniyah. Kauniyah. Ini takdir. Allah menakdirkan ada orang-orang yang hatinya cinta pada Islam, ini kauniyah. Kalau syariah jelas semuanya. Semuanya Allah Ta'ala inginkan masuk Islam. Tapi ini hanya sebagian orang saja yang Allah kehendaki itu. Maka ini adalah kauniyah. Wa may yurid ayyudillah, dan barang siapa Allah inginkan untuk menyesatkannya, jelas ini adalah kauniyah memang. Karena tidak mungkin Allah secara syar'i ingin menyesatkan hamba, itu tidak ingin. Yuridullahu ayyubayyina lakum. Allah ingin menjelaskan pada kalian, wa yahdiyakum, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Sunnal ladzina min qablikum. Baik. Allah akan menjadikan dadanya itu sempit dan sesak, seakan-akan dia itu mendaki ke langit. Na'udzubillah. Maka kita selalu mohon petunjuk kepada Allah agar apa? Agar kita itu dilapangkan kepada kebaikan dan seterusnya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa Rasulullah SAW itu doa yang sangat indah, minta petunjuk. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan kotoran itu, kalau rijis kita kembalikan ke makna asal, yaitu sesuatu yang kotor, atau boleh jadi rijis itu adab, ada beberapa makna, tapi insya Allah akan kita lewati di sini disebutkan bagi orang-orang terhadap orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang yang hatinya itu telah lapang kepada Islam, tidak ada lagi orang yang mampu untuk menyesatkannya walaupun dengan ancaman apapun. Seperti yang dialami oleh siapa? Para saharah, para penyihir yang di hadapan Fir'aun itu. Ketika mereka sudah melihat betul-betul kekuasaan Allah yang besar, mereka tahu ini jelas bukan sihir. Tidak ada yang mampu mengalahkan kita, tapi ternyata apa? Dia mampu mengalahkan kita. Ini jelas bukan sihir, ini adalah wahyu dari Allah. Maka mereka langsung sujud, walaupun tidak dengan seizin Fir'aun. Walaupun Fir'aun mengancam mereka dengan apa? Memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Tapi mereka dengan terang-terangan mengatakan, lan nu'siraka ala ma ja'ana minal haq walladzi fatarana. Kami tidak akan mengutamakan engkau di atas kebenaran yang telah datang kepada kami, demi zat yang menciptakan kami. Jadi apa? Jadi demikian tegarnya di hadapan Fir'aun, padahal ancamannya keras. Ini orang-orang yang memang sudah apa? Hatinya lapang pada Islam. Tidak ada lagi yang mampu untuk menundukkan dia setelah itu, menyesatkan dia. Baik, kita baca sedikit. Qauluhu famay yuridillahu ayyahdiyah. Tentang firman Allah Ta'ala, maka barang siapa diinginkan Allah untuk memberikan petunjuk kepadanya, untuk diberi petunjuk, man sya'a subhanah, yaitu iradah kauniyah. Barang siapa Allah kehendaki, Allah yang maha suci tadi kehendaki, an yadullahu wa yurshidahu wa yuwafiqah, untuk menunjukkan kepadanya dan membimbingnya dan memberi taufik kepadanya, wa yaj'ala qalbahu qabilan lil khair, dan menjadikan hatinya itu mau menerima kebaikan, hadahu subhanahu wa ta'ala wa waffaqah. Allah yang maha suci dan maha tinggi memberikan petunjuk kepadanya dan memberikan taufik kepadanya. Taufik itu adalah pemudahan dan pertolongan bagi hati dan bagi fisik orang itu untuk melakukan apa yang Allah inginkan dan Allah cintai. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Fahidayatul qulubi ilaihi subhanah. Maka petunjuk hati itu diserahkan kepada Allah Subhanahu. Yahdi may yasha'u bi fadlih. Allah membimbing kepada orang yang Dia kehendaki dengan keutamaannya. Wa yudillu may yasha' bi adlih, dan Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki dengan keadilannya. Perbuatan Allah tidak mungkin keluar dari adil dan fadl, tidak mungkin sampai kepada az-zulm. Fala tutlabul hidayatu illa minhu subhanah. Maka tidak boleh
kita minta petunjuk kecuali kepada Allah Subhanahu. Fahuwal hadi, maka Allah itulah al-hadi, yang memberikan petunjuk. Terjadi perselisihan apakah Allah itu memiliki nama al-hadi. Sebagian mengatakan ini tidak sampai menjadi nama Allah, karena tidak ada dalil yang jelas kata mereka tentang nama Allah al-hadi. Kalau Syekh Yahya mengatakan al-hadi termasuk nama Allah, tetapi dia termasuk minal asma al-mudhafah. Bukan hadi saja, tapi hadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Tapi yang benar adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Wazir di dalam kitab beliau. Apa itu namanya? Isarul Haqqi alal Khalaq. Bahwasanya al-hadi termasuk nama Allah. Bukan hanya nama mudhafah, bahkan apa? Asma al-mufradah, nama yang berdiri sendiri. Karena ada beberapa dalil yang menunjukkan itu. Apakah beliau sebutkan di sini? Ana terlupakan untuk nama mufrad, untuk dalil yang menunjukkan nama mufrad. Kalau nama mudhafah tadi sudah kita sebutkan. Baik. Sebenarnya dalil tadi pun cukup. Allahu hadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, itu sebenarnya cukup. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu zat pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, asal adalah yudlilhu. Tetapi apa? Boleh maf'ul bihnya itu dihapus. Setelah apa? Setelah fi'il ini, fi'il mudhari. Karena ini jelas. Dan takdirnya memang ada hunya, dia sebagai apa? Robit kepada man, kepada isim mausulnya. Maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Wa fil hadis, dalam hadis yang sahih, kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Setiap kalian, semua kalian itu adalah orang yang sesat. Kalian ini jamak. Bagaimana dikatakan dhalun? Kenapa bukan dhalun? Karena apa? Ada dua sudut pandang. Kalau nisbatnya kepada kul ini secara apa? Secara lafaz dia adalah mufrad, maka boleh kita katakan dhal. Tapi kalau kita kembalikan kepada dari sudut pandang maknanya adalah jamak, maka jadi dhalun. Dua-duanya boleh. Kecuali orang yang telah aku beri petunjuk kepadanya, maka hendaknya kalian mohon petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjuki kalian. Allah Maha baik, Allah tidak pelit di dalam memberikan petunjuk. Tayyib. Hadis ini hadisnya siapa ini ya? Ma'ruf ya, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor yang ke 2577, hadis qudsi itu. Yang dijuluki sebagai apa? Asyrafu asanidi ahli Syam. Musalsal sanad yang paling mulia bagi ahli Syam, karena sanadnya dari awal sampai akhir adalah orang-orang Syam. Abu Dzar walaupun beliau adalah dari Hijaz, tetapi beliau adalah apa? Beliau banyak tinggal lama di Syam. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.